Dengan pujian penyembahan kami, Engkau ada tengah kami. Engkau hadir. Dan saat ini Tuhan, Kau sedang melawat kami. Kami Tuhan akan duduk manis untuk dengarkan sebagian dari firman. Kau urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali kalau kita bisa berada di tempat ini, bisa berjumpa lagi. Ini adalah suatu anugerah berkat Tuhan. Kalau kita percaya ini adalah kemurahan Tuhan, kita bisa ada tempat ini. Amin. Karena tadi pagi Bapak Ibu, dari sesi ke-1 sebelum saya naik, ya, ada keluarga besar memberikan info, ya, ada keluarga yang dipanggil Tuhan. Tapi selamat imannya. Artinya saya kabarkan saudara, kalau kita hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan, mari kita gunakan. Untuk apa waktu yang ada saat ini? Mari kita renungkan saudara, kita mulai banyak berfilsafat, ya, merenung. Kalau kita masih hidup, masih ada, ya, apa yang bisa kita perbuat untuk Tuhan? Kita biasa datang di gereja kan kita minta sama Tuhan, ya, minta pertolongan Tuhan, minta mujizat dan lain-lain. Itu nggak salah. Tetapi apakah kita pernah punya pendapat atau perasaan, ya, apa yang kita perbuat untuk Tuhan? Kenapa saudara? Kasih Tuhan itu luar biasa. Kalau kita mau membalas pun sebenarnya saudara, itu nggak bisa dihitung. Dengan kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan, dengan kasih Tuhan yang nggak bisa diukur saudara, itu kita nggak bisa membandingkan. Tetapi apa yang harus kita perbuat yang terbaik untuk Tuhan? Mari kita renungkan sama-sama. Amin. Dan kita hari memahami saudara, ada ayat yang jelas, ya, yang berbicara tentang kasih Tuhan. Bahkan kita kalau memahami kasih Tuhan ini saudara, mungkin akan beda kalau saat Anda nanti mendengar firman Tuhan yang singkat ini, mungkin agak beda bagaimana kita bisa mengetahui kasih Tuhan itu seperti apa. Mari kita baca sama-sama dalam Mazmur pasal 117, ya, ayat 1 sampai ke-2, dengan hitungan ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaannya Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara, dari ayat ini saya berikan judul yang singkat, yaitu kasih-Nya Tuhan hebat. Katakan 1, 2, 3. Kasih-Nya Tuhan hebat. Saudara, saya tertarik ada 3 kata yang di dalam ayat 1 dan 2 ini yang ingin saya ungkap sebentar, ya, supaya kita memahami apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam teks dan konteks. Saudara, Tuhan mengatakan pada kita hari ini, ya, pujilah Tuhan ya segala bangsa, megahkanlah Dia. Artinya saudara begini, kata megahkan itu dari kata syabak, dari Ibraninya. Ini berbicara memberi kemuliaan. Memberi kemuliaan ini saudara, bukan hanya sekedar memuji. Pak, aku sudah hadir di gereja loh, ya. Kan memuji menyembah, yes, itu betul. Tapi bukan itu saudara yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, syabak ini bukan itu. Bukan hanya sekedar memuji menyembah Tuhan. Oh, tidak cukup. Ya. Artinya saudara, kita ini betul-betul menghargai kasih Tuhan yang hebat itu saudara. Hebatnya Tuhan punya kasih ini saudara. Kalau kita pahami, kalau di atas kayu salib, kalau kita renungkan saudara, maka Tuhan kita Yesus Kristus, ya, memberi bukti menebus kita dengan nyawa, ya, dengan darah, dengan tubuh yang dicabik-cabik, dengan bilur-bilurnya. Maka saudara, kasih itu yang kita hitung-hitungkan dengan Tuhan, maka tidak bisa kita membalas. Tapi puji Tuhan, kita diberi kesempatan, kita bisa memegahkan Tuhan. Amin. Kalau hari ini kita duduk tempat ini, kita bisa memuji Tuhan. Itu salah satu, Tuhan sudah berkenan pada saudara dan saya yang percaya. Katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Tuhan sudah suka saudara. Kita memuji Tuhan sudah suka. Ini yang luar biasa. Berarti step awal itu sudah bagus. Ya. Nah, kita ke gereja ini sebenarnya saudara, apa motivasinya? Ya. Jangan hanya perlu di gereja, hanya perlu sesuatu. Kita di gereja ini ketemu siapa Bapak Ibu? Yang keras, 1, 2, 3. Ketemu TY. Siapa itu? Tuhan Yesus. TY. Kalau bukan TY saudara, ini alamat yang salah. Ya.
Nanti ketemunya sama artis, ya, sama aktor, sama pelawak dan lain-lain. Salah, di gereja ketemu TY, Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana tim musik? Melayani Tuhan? Melayani siapa? TY. Kalau nggak TY percuma. Nggak ada pahala yang Tuhan janjikan buat kita. Dan kita juga memuji Tuhan pun sudah ada hitung-hitungan. Tuhan menghitung. Ada yang memuji Tuhan dengan baik, dengan hati tadi yang bergetar. Saudara. Sebenarnya mujizat sudah terjadi. Saudara. Anda terasa enggak? Mujizat sudah bergerak. Kenapa? Anda meyakini pujian tadi dengan mulut kita, ya, dengan perasaan kita, dengan hati kita. Mujizat sudah bergerak. Anda yang percaya katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Jadi jangan remehkan dengan pujian. Jangan remehkan dengan penyembahan. Tuhan sudah menghitung. Ya. Artinya begini, saudara. Kalau kita menghargai Tuhan, Tuhan juga pasti menghargai kita. Itu cinglinya begitu orang Hongkong bilang. Kalau kita bicara cingli itu, ini jangan kita cinglian seperti itu dengan manusia, maka enggak pas. Ya. Saudara, yang kedua itu Tuhan bilang, megahkanlah hai suku bangsa, dan sebab kasihnya itu hebat atas kita. Kata kasih dari kata keset, ini berbicara yaitu kebaikan, kemurahan hati Tuhan. Mari saudara kita renungkan sama-sama kasih Tuhan, kebaikan kita. Apa kita masih merasa hari ini, saudara? Ya. Di tengah gelombang kesulitan, di tengah gelombang-gelombang persoalan, apa kita masih merasa ada kebaikan dari Tuhan? Saya cross check dan dicek. Dan Anda cek dan dicek. Pribadi-pribadi. Apa kita masih merasa ada kebaikan dari Tuhan? Di tengah persoalan, di tengah kesulitan, apa kita masih merasa ada kebaikan dari Tuhan? Dan apakah juga kita merasa ada kemurahan hati Tuhan buat kita? Kalau yes, kalau ya amin, tepuk tangan yang terbaik. Yes Tuhan. Walaupun ada persoalan yang rumit, yang tidak gampang, kita bisa memuji Tuhan. Yang harusnya kita bisanya mengeluh. Tapi kita masih merasa kasih Tuhan. Kita merasa, oh Tuhan baik. Saudara kata baik Tuhan atau kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Coba Anda hitung yang kecil-kecil dulu. Saudara. Ya. Saya baru-baru ini saudara, tidak menyangka, tahu di tenggorokan saya ada duri. Saudara. Ada duri. Ya. Anda nggak tahu apa yang duri ya? Duri ini saudara, ada biasanya kalau dalam makanan, ini dalam bentuk apa Bapak Ibu? Duri. Ikan. Ikan apa? Bandeng. Tadi pernah pengalaman ya, tenggorokannya kecantol durinya. Loh, Pak John mungkin nggak doa. Oh, Anda jangan ngomong gitu ya. Saya dalam setiap langkah doa. Ya. Saya sebelum naik mimbar pun juga doa. Sebelum masuk gereja pun juga doa. Bayangkan. Saya di pengadilan doa. Di kantor polisi juga doa. Tetapi soal makanan, ya saya doa juga. Artinya begini, saudara. Walaupun saya doa, saudara, itu ada faktor manusia yang salah. Ya, salah saya. Tuhan terima kasih berkati makanan ini sudah jadi kesehatan, berkati juga orang yang percaya padamu, berkati juga seperti kami pada hari dalam nama Yesus. Amin. Karena saya ngejar waktu, saudara. Makan tuh seperti orang kelaparan, cepat. Ya. Dan saya nggak membayangkan duri ini, saudara, ada di salah satu daging ikan itu. Saya nggak membayangkan. Saya pikir saya sendok dengan garpu cepat, saudara. Wis aman, lep. Dikunyah cepat, ngejar waktu, saudara. Tahu-tahu, saudara, saya nggak terasa. Masuk dan dalam, saudara. Saya coba, saya tarik dengan jari saya. Kurang dowo. Kurang apa ini? Jari saya kurang dowo, apa? Well, kurang panjang. Gak bisa, saudara. Di depan saya ada alat apa, saudara? Yang saya akan gunakan. Adanya sendok garpu. Saya gunakan yang mana, saudara? Kalau Anda memiliki sendok atau garpu, yang mana? Sekali ini, musik. Lihat. Oh, ini. Memilih apa? Garpu atau sendok? Untuk menarik ini, duri. Milih garpu atau sendok? Di depan nggak ada alat yang lain. Milih apa? Garpu. Saya juga mau milih garpu, saudara. Tapi saya takut, saudara. Apa nggak lebih berbahaya? Waduh, saya milih doa saja. Tuhan ampuni hambamu tadi kesusu Tuhan. Ya. Ampuni hambamu. Tuhan kalau engkau pernah menolong, tolong lagi ya Tuhan. Saya minta lagi. Tuhan tolong lagi ya Tuhan. Hamba perlu tenggorokan ini bebas dari duri sekarang ini. Mau berangkat masalahnya. Ya.
Ini ngawal kasus. Kalau ada duri nggak bisa ngomong, saudara. Bagaimana saya bisa ngomong yang ngawal kasus perkara? Akhirnya doa, Tuhan, kalau Engkau pernah menolong dalam nama Yesus, lepas duri. Saya bahasa sederhana, nggak banyak kata-kata, kan berbahaya, saudara. Ini bisa merobek tenggorokan saya. Akhirnya gini, saudara. Ada kuasa. Detik itu nggak lama-lama, saudara. Ya. Ada dorongan dari dalam, ada tangan seret ngolor itu. Tahu-tahu, saudara, durinya di depan mulut saya. Dan saya kerasa, durinya di depan. Saya langsung buang. Waduh, puji Tuhan. Apa, saudara, rahasianya? Kalau ada kesulitan yang darurat itu, saudara, ya. Kalau ada kesulitan itu, Tuhan pasti segera menolong. Amin. Saat itu saya segera ditolong. Detik itu, saudara. Anda jangan iri hati loh ya. Pak, aku sudah doa 1 bulan. Aku sudah doa, mungkin sudah berbulan-bulan, berminggu belum dijawab. Pak Johan kok enak aja detik itu. Saudara, ada darurat, saudara. Anda jangan iri hati. Ya. Karena darurat, saudara. Ini harus dikeluarkan cepat. Kalau saya ke rumah sakit pun, isu biasa tertunda, saudara. Saya harus mengawal kasus. Kasus itu bisa repot, saudara. Klien saya bisa kasihan posisinya. Enggak saya dampingi. Dan akhirnya Tuhan tahu, saudara, segera. Saya ingin duri keluar. Maka bablaslah duri saat itu. Maka saudara juga sama. Anda yang saat ini mengalami sudah darurat. Tuhan juga sama. Bablaslah masalahmu. Hari ini juga dalam nama Yesus. Ada yang percaya katakan amin. Kalau masih belum, saudara, berarti belum darurat. Tidak usah tersinggung sama Tuhan. Kalau belum ditolong, saudara, belum ada pertolongan. Itu belum darurat. Kita dilatih. Masih dalam proses. Jadi tetaplah berdoa. Tetaplah percaya. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Amin. Ibu Lena sudah berpengalaman. Kalau doa biasanya dijawab berapa lama Ibu Lena? Coba. Ini yang paling senior di gereja ini. Ibu Lena kalau doa biasanya dijawab itu apa mingguan, apa bulan atau tahunan? Biasanya berapa lama? Ya tiap hari pagi. Tuhan menjawab doanya Ibu Lena biasanya berapa lama? Berapa lama dijawab Tuhan doanya Ibu Lena? Ada yang langsung, ada yang 7 hari, ada yang 3 tahun. Wah, 3 tahun saudara. Bayangan ya. Kalau 3 hari enak. Sik Tuhan, kamsiah Tuhan. Kok baik Tuhan. Kok jempol 2. Berapa perlu jempol 4, kaki dinaikkan semua. Karena apa ya? Dijawab 3 hari. Kalau belum 3 hari, apa kita masih beribadah dengan baik? Haleluya. Saudara dan saya kita yang tahu. Ya. Motivasi yang benar, saudara. Kalau kita benar-benar mengetahui kasih Tuhan itu hebat. Saudara. Kata hebat dari kata Ibrani tadi kata gabar. Ini berbicara, saudara, kasih Tuhan ini sangat kuat dan tidak berubah-berubah. Artinya, saudara, Tuhan mengasihi kita itu, saudara, tetap mengasihi, nggak berubah. Dari dahulu, sekarang sampai selamanya. Dia tetap mengasihi saudara dan saya yang percaya katakan amin, tepuk tangan terbaik. Itu kasih Tuhan. Justru kita yang berubah-berubah. Ya. Karena apa, saudara? Kita sering yang nggak mengasihi dengan stabil, nggak konsisten. Dan kata gabar, kata hebat, itu berbicara melebihi. Kasih Tuhan ini bukan hanya kasih yang pernah kita dengar seperti kasih manusia. Manusia bisa mengasihi, tapi kita lihat kagum, wah hebat manusia itu. Tapi kasih Tuhan melebihi dari itu. Ya. Bahkan kasih Tuhan, kalau saya ingin nyanyikan, ya, ada lagu yang lama. Coba Temosi Komplit. Ya. Kasih Tuhan juga melebihi dari apapun. Ya. Melebihi dari samudra, melebihi dari lautan, melebihi apapun. Itulah kasih Tuhan. Anda yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan kasih Tuhan itu, saudara, dia kasih yang unggul. Ya. Kasih yang tidak terbatas. Oh, kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, oh, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Yes, musik. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih
lebih sempurna. Tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhan. Sama-sama, yes, 1, 2, 3. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, oh, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus tuh. Cepat aja. Tiada kasih dan tiada kasih. Amin. Oh. Yes, kasih-Mu sangat sempurna. Kasih-Mu kekal abadi selamanya. Sama-sama sekali lagi. Oh, tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku, dari kasih Yesus Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Pak Musik. Saudara-saudara, kalau kita memang menyelami Tuhan, memahami kasih Tuhan, ya, maka kita pahami sama-sama. Slide selanjutnya, ya, kalau kita memahami kasih Tuhan, ada kata yang bagus. Pak Musik bisa balik dulu apa? Memahami kasih Tuhan yang hebat terhadap kita. Katakan sama-sama. Maka kita percaya kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan kasih yang sempurna begini. Saya bandingkan di dalam acara Pak Jokowi yang santai-santai, ya. Ada gambarnya yang perlu dilihat sama-sama. Di sini ada Pas Pampres, pasukan pengawal presiden. Di dalam gerakan video itu, saudara, Pak Jokowi nggak mengatakan apa-apa. Pak Jokowi nggak mengatakan, hei pengawal, hei, nggak ada. Tapi Pak Jokowi cuma hanya melirik aja, saudara. Pas Pampres, saudara, dia sudah tahu apa yang diinginkan Pak Presiden. Pak Pampres sigap langsung. Itu, saudara, Pas Pampres. Itu manusia yang luar biasa, ya. Tetapi bagi kita, saudara, kalau kita bandingkan dengan Tuhan yang kasih sempurna, kita nggak usah melirik, kita batin aja. Tuhan sudah tahu, amin. Anda sekarang batin apa, saudara? Pak, persoalannya sulit. Dengar dulu, Anda yang membatin saat ini, Tuhan sudah mencatat. Dan Tuhan siap mengabulkan. Bahkan doa saya, hari ini juga ada mujizat, ada yang percaya, katakan amin. Itu hanya membatin aja, saudara. Bayangkan. Anda ingin, saudara, ingin aja. Tuhan sudah tahu isi hati kita. Kalau saya mewakili Tuhan, Anda ingin apa? Pak Budi mau apa, Pak Budi? Sehat. Istrinya mau apa? Damai sejahtera. Ini Mr. Sensen, mau apa? Kalau saya Tuhan, you mau apa? Yang keras. Sesuai dengan imanmu terjadilah. Mau apa? Yang keras. Mau selamat? Mau apa, Pak? Ngomong apa? Mau selamat? Apa, Pak? Yang keras. Nggak selamat kan? Iya.
Pak Sensen, Anda mau selamat. Ya, selamat dalam segala hal pasti ya. Tuhan sudah tahu. Tuhan akan membentengi engkau, mengamankan engkau. Dan Tuhan memberikan keselamatan. Amin, Sensen. Bagi saudara pun saudara, Anda diamankan Tuhan. Anda saat ini dalam ketakutan, Tuhan sudah tahu perasaan saudara dan saya. Ya. Tuhan mengerti. Ada ketakutan, ada suatu kebimbangan, kekhawatiran dalam hidup kita. Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah mengamankan saudara. Dari dalam nama Yesus, Tuhan sudah memeterai saudara. Dalam nama Yesus, amanlah saudara. Amin. Saudara pas pamres, saudara. Sangat sikap. Tuhan melebihi pas pamres. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik. Slide yang terakhir ingin saya sampaikan begini, saudara. Kalau Tuhan sudah menimbulkan kasih-Nya tadi, saudara, maka ada 4 hal yang Tuhan akan lakukan pada umat-Nya. Kalau kita hari ini masih umat-Nya, statusnya Anda layak menerima. Yang pertama, katakan 1, 2, 3. Pertolongan. Haleluya. Jangan sekarang besarkan masalah. Jangan besarkan kasus. Jangan besarkan kesulitan. Jangan besarkan penderitaan atau yang lain. Dengar dulu baik-baik, saudara. Kalau kita menjadi umatnya sampai hari ini umat yang baik-baik aja, saudara. Tuhan tahu akan memberi pertolongan dengan segera. Yang percaya katakan amin. Dan saudara-saudara, yang kedua, Tuhan akan melakukan pada saudara dan saya, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ada solusi-solusi dari Tuhan. Dan ribuan cara, bukan miliaran aja, bukan triliunan, tapi berbagai cara. Memang saudara, kalau kita amati, mungkin rumit. Seperti benang yang sudah kusut, yang muter-muter masuk ke dalam, gak bisa ditarik keluar lagi. Orang Jerman bilang, bundeli. Ya. Anda yang wajar di luar Jawa agak kesulitan ya. Bundeli. Ibu Lena aja, ini orang kuno pasti tahu. Terjemahkan Ibu Lena, bundeli. Benang kusut yang bundeli. Bundeli itu apa? What is the meaning bundeli? Ya bundel. Benang yang bundel. Ruwet. Ruwet. Enak kamu orang kuno gini gampang ya. Ruwet. Rumit. Saudara, walaupun serumit ruwet apapun ada jalan keluar hari ini. Ada yang percaya katakan amin, tepuk tangan terbaik. Aneka cara Tuhan itu bisa. Kita nggak usah ngatur-ngatur. Oh Tuhan, hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, gak usah ngajar-ngajari Tuhan. Ya. Yang bundeli tadi, yang rumit-ruwet, ya, ada solusi. Kalau solusinya Tuhan sudah manusia, gak bisa menghadang. Ya. Tuhan sanggup menerobos. Kalau seolah di depan kita ada pagar besar yang sangat tinggi, tembok yang gak bisa kita tembus lagi. Mungkin kita juga lihat ke kanan juga ada tembok yang besar. Gak bisa kita lewat tembok kanan. Atau juga kita lihat tembok kiri juga. Gak bisa kita tembus, gak bisa lewat, gak bisa lolos. Dan juga kita mau menoleh ke belakang juga, ada tembok yang sangat tebal. Gak bisa. Tapi Tuhan saudara, kalau sudah mau menyelamatkan, ya, seperti imannya Mr. Sensen, ya, Tuhan akan menyelamatkan saudara, Tuhan akan mengangkat engkau. Ditaruh di tempat yang aman, dikeluarkan dari kesulitan, dikeluarkan dari kesukaran, dikeluarkan dari penderitaan. Dan saudara menerima solusi dari Tuhan yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Hari ini saudara ada kabar sukacita, jangan kita salah paham dengan Tuhan. Ada solusi-solusi yang mungkin Tuhan sedang siapkan. Ya. Jangan kita menghakimi, ya, atau kita mengatakan Tuhan bagaimana caramu, gak usah ngajar. Tapi apa? Tuhan sudah punya caranya, solusi jalan keluar. Yang ketiga saudara, yang pasti kalau kita masih umatnya hari ini dengan umat yang baik-baik, maka yang ketiga janji Tuhan yaitu Tuhan memberikan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Kemenangan ini pasti saudara. Ya. Tuhan gak merencanakan, ya. Tuhan gak punya ide di dalam pikiran Tuhan aja, ya, supaya umatnya ini hancur. Itu bukan ide dari Tuhan. Mungkin ide dari lawan kita, dari musuh kita, atau dari orang-orang yang gak suka dengan kita. Itu idenya. Silakan idenya. Idenya manusia. Tetapi saudara, Tuhan memberikan pada kita, yaitu kemenangan yang kilang gemilang. Ada yang percaya katakan amin, tepuk tangan yang terbaik.
Dan yang terakhir, yang keempat, saudara. Apa yang Tuhan lakukan buat umatnya? Yaitu sukacita. Mari tim musik masuk lagi. Ya. Sukacita. Nah, sukacita ini, saudara, seperti gambar seorang kakek nenek ini, saudara. Ya. Selalu guyu. Selalu tersenyum. Ya. Selalu ketawa. Kenapa? Mengalami mujizat, mengalami pertolongan melalui jalan keluar Tuhan, mengalami kemenangan. Akhirnya ada sukacita. Hari ini juga, saudara, kita sampai kapanpun selama hidup di bumi, kita dijamin Tuhan memberikan sukacita yang terbaik untuk saudara dan saya yang percaya. Katakan amin. Oh, kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Sama-sama dengan sukacita. Oh, kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Nyanyikan dengan sukacita. Dan tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Dari kasih Yesus, dari kasih Yesus Tuhanku. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami puji-puji-Mu buat kasih-Mu yang sempurna, kasih yang terbaik. Oh, kami bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu sembahlah Dia dan rasakan sekarang kuasa Tuhan mengalir. Dan terimalah mujizat Tuhan, terimalah zaman Tuhan. Tuhan, tangan-Mu sekarang mengalir dengan kuasa-Mu. Oh, kasih-Mu ya Tuhan, lawat setiap umat-Mu ya Tuhan. Oh, umat-Mu perlu pertolongan-Mu ya Tuhan, perlu solusinya dari Engkau ya Tuhan. Oh, Kau pasti berikan kemenangan, dan dengan sukacita yang besar Engkau